kelompok bapak-bapak akan menampilkan yang pertama. Iya. Pertanyaannya, jika ada orang yang membenci saudara out group, gitu ya, tiba-tiba datang dan meminta pertolongan kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Kami dari kelompok bapak itu sepakat bahwa akan memberikan pertolongan meskipun rasanya berat, dongkol, dan berbagai macamnya. Karena udah pernah menyakiti kita, tiba-tiba datang minta pertolongan, apalagi kalau berkaitan dengan uang. Mas, aku butuh bantuan kurang, rasa sakitnya luar biasa. Tapi kenapa kita sepakat untuk menolong? Karena kita mengingat bahwa dari hukum kasih itu ada kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimanapun pernah menyakiti kita, ya itu sama-sama manusia gitu. Nah, apa salahnya sih kita tolong, kita melupakan kesalahannya? Ya sudah, kita tolong aja, meskipun ini tetap sebagai manusia tetap ya berat, dongkol itu masih terasa gitu. Makatan kelompok sama begitu ya, memang betul kalau dikatakan teori ya seperti itulah Mas ya. Loh, yang kedua iya sekalian. Yang kedua, perilaku atau tata krama yang perlu dibudayakan ketika kita berada di antara orang atau kelompok yang berbeda dengan kita. Kami dari kelompok bapak-bapak menyepakati yang pertama, open minded dalam hari ini adalah mau menerima perbedaan yang ada. Karena kalau kita nggak bisa menerima, ya tadi seperti yang sudah dikatakan melalui Pak Gun, ya kita akan di situ aja, nggak mau keluar tentunya. Aku ya dengan sesamaku, keluar sana ya siapa dulu gitu kan. Kemudian yang kedua, saling mengerti dalam artian toleransi dengan saudara kita di luar sana. Menurut saya kalau yang muslim saatnya sholat, ya kita sebagai orang Kristen ya nggak ngajak main gitu kan. Dan kita juga tahu ketika saudara-saudara kita di luar sana muslim waktunya sholat, ya kita mengingatkan aja itu adalah sebuah bagaimana tata krama yang sederhana yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Iya, oke, luar biasa ya. Singkat padat ya. Iya. Kita akan lihat kelompoknya ibu-ibu ya. Ya. Kelihatannya banyak ini. Ya. Monggo, mungkin ada yang ya. Siapa yang mau presentasi? Monggo, ada yang membawa. Lawan ini ya. Ada yang membawa, mungkin berdiri Bu. Nah, ada yang membawakan? Jadi apa yang dilakukan ketika ada orang yang membenci kita datang dan meminta pertolongan? Pertama, mendoakan ya. Tentu saja kita mendoakan ini istilahnya kalau dalam kami itu belum ridho, tapi karena kami mengingat firman Tuhan, maaf misalnya dimintain bantuan materi dan memang nggak ada kok ya. Tapi kalau kita cinta, punya sayang sama orang itu atau keluarga kita kan bagaimanapun juga diusahakan. Tapi kalau orang lain kan tetap wah ya maaf memang nggak punya, jadi ya nanti saya bawa dalam doa gitu ya. Yang pertama, tapi itu memang ya. Yang kedua, membantu sesuai kemampuan. Nah ini tadi yang kata Bu Gunawan itu ini yang rohani sekali. Ini yang nomor 2 apa Bu tadi? Ya orang yang manusiawi tapi mendengarkan firman Tuhan. Jadi dia membantu sesuai kemampuannya. Nah, yang pertama, dan ini tidak menampik, memang ada di sekitar kita. Nah ini, ya. Lah memang, karena mungkin kalau kita saking bencinya, lah sopor. Atau kalau tidak, kita membantu tapi cuma tahu nggak? Maksudnya kita, ya tapi untuk saiki butuh aku, saiki ya ini termasuk dalam nyukur kayak itu tadi. Emang gak pikirin. Kan yang dibantu, wah yang penting untuk bantuan ya Pak. Nah itu. Terus kemudian yang kedua, tata krama di antara kelompok yang berbeda itu mengusung ini ya, ini apa nih ya, jargon atau apa ya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu kita harus, ini luas sekali, dan di dalamnya ada menghargai dan menghormati gitu ya, itu sepasang. Ada juga kita harus berhati-hati, baik itu dalam berbicara, dalam bertingkah laku. Kita ini
tidak boleh misalnya mayoritas tapi misalnya berpengaruh tapi terus kita seenaknya sendiri itu tidak bakalan kita bisa masuk ke situ, atau bagaimanapun itu kita harus berhati-hati dimanapun kita. Kemudian sopan, santun gitu dalam berkata-kata, tidak merendahkan orang lain, dan semua orang itu sama. Jadi kita berbeda, tidak merasa aku anak papi Yesus ya, biasanya seperti itu ya. Dan merasa bangga, tapi kebanggaannya itu membuat kita dibenci orang, kok sok-sokan. Jadi kita malah harus merendah. Nah itu sekian ini dari kami Ibu yang. Tadi ada gambarnya Bu tadi? Ini gambar Pak cuman. Iya, iya. Oke. Yang betul itu nyokor kayak gitu loh. Oh. Emot itu nyokor kayak berdoa dan apa itu membantu. Oh, oke, baik. Baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ini sapanya sungguh berbeda gitu. Ya. Ada perbedaan toh, ya, tapi nah ini bedanya laki-laki sama perempuan gitu. Ya, setelah laki-laki ngomong, perempuan ngomong, ya bisa berbeda toh, tapi ada benang merah, nah, gitu ya, ada benang merah bahwa mungkin namanya kita mau menolong orang di luar kita tuh biasanya apa Bapak? Biasanya kalau kita nolong orang di luar kita tuh yang di otak kita muncul tuh positif atau negatif? Apa? Hitung-hitungan. Ini kebanyakan yang dominasi positif atau negatif? Negatif. Gitu. Ketok yo apik wong iki. Jangan-jangan gitu. Gitu. Apalagi kalau itu orang asing. Tadi out groupnya kan orang asing, nggak dikenal, pasti yang ada di otak kita adalah negatif. Nah itu di dalam bahasa dialog agama itu disebut dengan asumsi. Nah, asumsi itu biasanya belum ngomong wis ning kene pikirannya elek-elek gitu. Gitu. Jengkal dhisik ngoten. Dongkol dhisik ngoten nggih. Nah, kadang-kadang yang menjadi problem itu bukan orang lain. Nah, ini di otak kita sendiri. Kita mau mainkan diri kita sendiri. Nah, sama seperti yang saya alami tadi itu. Itu juga di dalam diri saya muncul banyak hal negatif, tapi kalau ini tidak kita lawan yang negatif ini, bener nggak di otak kita asumsi itu kita memang negatif, bener nggak itu? Nah, kita berani bertanya pada diri kita sendiri. Coba dicek di lapangan, kita ketemu orangnya, diajak dialog dari hati ke hati. Oh, ternyata salah ini. Nah, gitu. Nah, sama seperti orang Yahudi di zaman Yesus itu juga begitu. Karena rata-rata menganggap negatif, semua ikut-ikutan. Tapi Yesus nggak mau terbawa pikirannya orang-orang itu, dia coba ketemu langsung. Oh, ternyata ada orang beriman juga di luar Yahudi. Ada orang baik juga gitu. Jadi nah, tadi betul open minded, tapi memang ini pertama kita melawan asumsi diri kita dulu. Ya, dengan berani berpikir positif kepada orang melalui perjumpaan. Dini yang kita jumpai ternyata memang orangnya negatif. Nah, itu PR kita. Iya toh, bagaimana kita membuat orangnya negatif ini berubah. Nah, itu yang pekerjaan yang tidak mudah Bapak Ibu. Saya sering ketemu orang-orang seperti itu. Saya berbuat baik, terus berbuat baik. Ternyata dia memanfaatkan kebaikan saya. Ya, dia makin punya niat jahat kepada saya. Wah ini kan, ini berarti orang ini sudah rupanya diajak baik, nggak mau ini, gitu ya. Ya udah ini keputusan dia itu, tapi kita udah berusaha gitu. Ya. Baik ya memang itu yang pertama. Mungkin yang kedua tadi jawaban Bapak Ibu cukup baik semua ya. Mungkin kalau saya ingin menegaskan tentang budaya toh niki. Nah itu sebetulnya di dalam
di dalam budaya kita itu punya kearifan lokal. Itu kalau dalam bahasa teologi itu namanya itu hospitalitas. Nah, kenapa nate keramahan, keramatamahan. Sebetulnya di setiap budaya kita itu punya keramatamahan. Pasti ada itu. Saya masih ingat kalau saya ke desa sebagai orang Jawa. Orang desa itu kalau orang desa betul-betul desa nggih, kalau ada orang asing lewat langsung disapa. Oh saking pundi? Datang pundi? Monggo pinarak rumiyin. Padahal ndak dikenal. Monggo pinarak. Pernah merasakan itu, Bu? Iya. Ini namanya keramatamahan. Padahal asing itu. Coba di kota. Curiga, Pak. Ya. Jadi dalam budaya kita sudah ada budaya ramatama itu. Cuma tergusur ya. Atau terkikis gitu. Ya. Nah, sebetulnya Yesus ini juga membangun keramataman. Keramataman dari aspek apa? Dari aspek humanisme, dari aspek kemanusiaan. Jadi yang didahulukan itu bukan hukum agamanya, tapi hubungan manusiawinya. Usah ele-ele menungso itu tetap menungso. Ya saya harus menghormati gitu. Makanya ketika ketemu ada laporan, ada perempuan berzina, harus dilempari batu ini. Nah, itu kan orang ahli Taurat kan ngatain karena mendahulukan hukum. Tapi Yesus diajak ngomong dulu. Jangan dilempari dulu, diajak ngomong dulu. Siapa tahu orangnya berubah jadi baik. Ternyata dia jadi baik, tidak perlu dihukum. Jadi memang pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan dulu. Bukan pendekatan hukum agama. Kalau hukum agama biasanya benar salah. Kira-kira itu Bapak Ibu nggih, muga-muga membantu. Matur suwun.